Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo akhirnya muncul ke publik dan buka suara tentang kasus ijazah Jokowi. Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Mantan Ketua Sedur Jokowi ini juga menolak dikaitkan terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Ibaratnya omongan pepesan kosong, ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu. Tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak. Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap. Oh, palsu udah jelas-jelas di institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Jadi tatkala ada tuduhan, ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. BA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka.
Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Bukti-bukti yang dibangun ini tidak ada, kosong, nol. Dan saya kasih tahu ya bahwa Profesor Paiman ini Mas Roy, barusan dia bertelepon sama saya. Jadi intinya nanti dia ngomong atau bagaimana. Bang Silver kenal dengan Pak Paiman? Teman baik saya itu. Dia waktu kemarin jadi rektor di Universitas Mustopo. Waktu ada kasus, saya pengacaranya di situ. Saya yang membantu beliau. Dan saya kenal dia dari 2013. Ya. Ini orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan kadang-kadang kalau ngobrol sama saya itu menangis. Makanya nggak salah, sebagai sahabat itu dia menelpon atau WA Mas Roy. Tidak ada maksud apapun. Karena orang ini orang-orang Jawani banget, Mas Roy. Ya, Jawani banget, orang baik banget. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Paiman Raharjo, pemirsa, tidak hanya disebut terlibat kasus ijazah Jokowi oleh Roy Suryo. Politikus PD Perjuangan Victor Suryadi juga menuding mantan Wamendes ini terlibat dalam pusaran isu ijazah Joko Widodo yang kembali memanas. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu, ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan. Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP Victor Suryadi dalam sebuah pernyataan terbuka. Victor mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak. Menurut Victor, hasil penelusuran timnya melibatkan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral, yakni Paiman Raharjo. Dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman. Dan yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo, kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman. Kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Paiman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang punya percetakan. Dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Jadi rektor. Dia profesor, dokter. Sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, orangnya hebat ini. Jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lain itu dia yang cetak sendiri juga bisa kan? Orang yang bisa bikinin punya orang lain. Selain itu, Victor Suryadi, politikus senior PDI Perjuangan, juga menuding Prasetyo Adi tahu-menahu soal ijazah Joko Widodo. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah, jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD. Atas tudingan itu, Prasetyo Edi, politikus senior PDI Perjuangan, juga mempertanyakan manuver politik Victor yang kini tiba-tiba muncul mengeluarkan pernyataan seakan-akan dirinya sebagai pihak yang paling mengetahui. Menurut Prasetyo Edi, tidak ada nama Bung Victor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi Ahok yang resmi diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Selain itu, Victor juga menyatakan dokumen yang dicetak ulang tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak
suara dalam pemilihan umum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kembali mendapat sorotan, terutama soal tuntutan digitalisasi proses hukum. Kemudian juga ada Ketua MK. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Yus Kenawas mengungkapkan 88% ahli hukum dan praktisi yang disurvei mendorong digitalisasi informasi hukum. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa melacak perkembangan laporan mereka sejak tahap penyidikan hingga putusan hukum. Yus menilai digitalisasi akan menjadi upaya nyata menghindari saling dominasi antar penegak hukum yang selama ini kerap menyebabkan mandulnya penegakan di lapangan. Forum akademisi dan peneliti mendorong DPR dan pemerintah agar revisi KUHAP benar-benar berpihak pada publik. 54,5% memang diperlukan karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat melaporkan, kemudian tidak ada tindak lanjut laporannya, akhirnya curhat ke Damkar misalkan, atau ke mereka nggak tahu harus bagaimana gitu, bagaimana laporan yang mereka buat. Padahal kan tindak pidana ini sesuatu yang misalkan sangat merugikan dia gitu. Jadi perlu adanya transparansi, akuntabilitas yang salah satunya didukung dengan adanya ketersediaan informasi publik secara digital. Mungkin nggak harus semua publik bisa melihat, tapi mereka yang membuat laporan setidaknya bisa memantau gitu. Oke. Sebelumnya, pemirsa, DPR menyatakan telah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah terkait revisi RUU KUHAP. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut partisipasi publik dalam penyusunan RUU ini sudah cukup. Pembahasan direncanakan dimulai oleh Komisi 3 pada pekan depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar eksekutif meeting bertajuk kolaborasi dan akselerasi sektor pertambangan dan migas dalam mendukung Kalimantan Timur sukses menuju generasi emas.
Eksekutif meeting mendukung Kalimantan Timur sukses berlangsung pada Kamis 26 Juni 2025 di Golden Ballroom 2 The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Selain Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, acara ini juga turut dihadiri unsur pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk asisten Setda, Kepala Biro Ekonomi, dan Kepala Dinas SDM. Eksekutif meeting ini digelar bersama para pengusaha yang ada di wilayah Kalimantan Timur untuk kolaborasi dan akselerasi sektor pertambangan dan migas. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan yang teramat penting hari ini, Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya untuk berdiskusi tapi juga untuk menyatukan langkah, menyusun strategi-strategi, gagasan-gagasan besar, ide-ide dan wujudkan Kalimantan sukses menuju generasi emas, Kaltim Emas, Indonesia Emas. Acara ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun sinergi dengan sektor strategis menuju generasi emas Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Wenda Nura, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.